Mania Nusantara. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Raja Company ya. Bye! Gen kali ini menerapkan sistem penilaian Lobet non-stick. Halo sahabat RGN, kali ini ada kabar gembira buat pecinta Lobet khususnya yang ingin bermain di RGN. Bahwasanya RGN kali ini menerapkan sistem penilaian Lobet non-stick. Gimana bentuknya, gimana sistemnya, gimana aturannya, di sini akan coba saya terangkan. Ini kita sudah ada simulasi tentang penilaian Lobet coretan tanpa stick di RGN. Lebih jelasnya akan kita jelaskan lewat papan tulis ini. Di sini kotak ini adalah keterangan dari lapangan lomba. Lapangan lomba berbentuk kotak ini. A1, juri 1, A2, juri 2, A3, juri 3 sampai A6. Ini hanya simulasi. Biasanya di Lobet kita butuh 14 juri karena ini hanya simulasi. Saya bikin 6 juri. Saya hanya berbicara untuk pergeseran dan sistemnya penilaian Lobet di RGN untuk kedepannya. Misalkan juri posisi A1, dia akan kontrol 3 burung. Juri A2 dia juga akan kontrol 3 burung. Sama halnya juri A3 sampai juri A6, semua kontrol 3 burung satu juri. Nah, yang paling penting di sini, juri A1 itu membawa rekapan penilaian, itu akan menilai 3 burung, 1, 2, 3 burung ini. Apabila juri ini sudah menilai dalam 3 menit, juri A1, satu penilaian ini 3 menit, durasi 3 menit, juri A1 3 menit. Setelah 3 menit, penilaian akan di stop, ya, penilaian akan di stop. Setelah penilaian stop, korlap akan menghitung pergeseran. Dari instruksi korlap juri akan bergeser. Maksimal 5 hitungan pergeseran juri. Waktu korlap menghitung atau berinstruksi juri geser, otomatis penilaian semua berhenti. Burung mau bunyi, panjang kayak gimana, penilaian berhenti, penilaian juga akan stop. Nah, untuk pergeseran, dari A1 akan bergeser ke A2. A1 geser ke A2. Juri posisi di sini dari A1 ke A2, ini tadi A1, sekarang dia akan menilai di sini. Kapan dia mulai menilai? Setelah 5 hitungan dari korlap. Jadi ada jeda 3 menit awal kita akan stop penilaian. Apapun yang terjadi, berapapun second yang Anda dapat, burung yang Anda dapat di sini, ini akan berhenti di 3 menit pertama. Setelah juri masuk ke blok berikutnya, burung ini ternyata masih bunyi, kita masih masuk ke hitungan awal lagi. Jadi bukan perhitungan yang tadi. Terus bergeseran akan terjadi begitu. A3 lari ke A6, A6 geser lagi ke A5, terus akan bergeser terus, sesuai rotasi jarum jam. Bisa juga dibalik sama korlap pergeserannya, melihat dari kebutuhan penilaian. Nah,
Mengenai sistem penilaian, juri akan langsung membawa papan dan rekap penilaian. 2 lembar rekap penilaian. Semisal saya ada di posisi juri A1, saya ada di posisi juri A1. Lembar pertama ini adalah lembar juri A1. Saya akan menilai 3 menit awal. 3 menit awal. Ini simulasi waktu saya menilai 3 menit awal. Setelah ada instruksi dari klub penilaian pertama selesai. Saya akan selesai dengan penilaian saya akan bersiap-siap bergeser ke blok A2. Tapi sebelum saya bergeser, lembar penilaian juri A1 ini saya balik terlebih dahulu dan akan saya taruh tetap di blok A1. Jadi juri nanti yang ada di blok A1 menggantikan saya itu melanjutkan di lembar berikutnya tanpa melihat lembar yang pertama tadi. Ya, tanpa melihat lembar yang pertama tadi. Ini nilai objektivitas akan sangat lebih unggul di sini. Jadi juri nggak ngerti poin yang tadi dapat berapa. Dan setelah saya menempati blok baru, saya menunggu instruksi dari Korlap, hitungan 1 sampai 5 akan segera dimulai penilaian season kedua, 3 menit kedua. Korlap akan menghitung 1 sampai 5 dan akan diinstruksikan penilaian dimulai. Saya akan menilai lagi di blok saya yang baru. Begitu seterusnya dan blok berikutnya juga sama. Nah, setelah selesai penilaian semua, baru Korlap, juri, semua merekap hasil penilaian. Merahnya 1, 2, 3, 7, 9 jadi 9 sama putaran kedua merahnya 2. Birunya nggak ada putaran pertama. Juri yang terpenting, juri A1 dan A2 itu nggak akan tahu jumlah poinnya. Jumlah poin hanya akan diketahui di akhir penilaian atau di akhir penghitungan. Oh, sama si Mas Kujil itu yang pertamanya ya Om, 23, terus yang keduanya dipegang saya, masih tetap bertahan di nomor gantangan 23. Setelah penilaian semua berakhir, 3 menit, 2 kali 3 menit, itu akan ditotal, dirangkai menjadi total poin yang didapat burung di atas gantangan secara akumulasi dari juri 1 ke juri kedua. Jadi satu blok dinilai oleh 2 juri secara geser. Bergesernya 3 menit pertama, stop penilaian, dilanjut 5 detik lagi, masuk ke 3 menit kedua. Begitu versi penilaian lobot terbaru dari RGN. Kita mengutamakan objektivitas, burung kerja di atas gantangan, tidak mencari siapa juri yang bertugas. Dan bagi kicauannya yang kurang jelas ataupun kurang paham, boleh ajukan pertanyaan karena kita RGN sistemnya terbuka bagi siapapun. Yang baik akan kita ambil, yang buruk akan kita tinggal. Ini semata-mata hanya untuk kemajuan penilaian RGN dan untuk kenyamanan kicauannya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan isi kolom komentar di bawah ini, akan kita jawab di video berikutnya. Begitu penjelasan dari RGN untuk penilaian lobot kali ini. Salam Raja Garuda Nusantara. Tangkap lagi tuh. Oke, sahabat Media Raja Company, kali ini kita udah bareng sama Pak Haji Koko Hunaidi. Beliau ini sebagai Kadip Penjurian Raja Garuda Nusantara Nasional. Betul begitu Pak Koko? Betul, Oke. Pak Geri. Pak Koko, ini menyikapi sistem penilaian Raja Garuda Nusantara dengan kembalinya sistem rekap dan menghapuskan sistem penilaian dengan stick. Dari sudut pandang Pak Koko sendiri, sejauh ini seperti apa Pak Koko? Begini Pak Geri, ya. Karena dengan stick ya, kita udah lama bermain dengan stick. Tapi untuk saat-saat ini ya, banyak juga hal-hal yang dipandang negatif juga menurut kontestan, ya. Karena apa? Ketika stick belum selesai juga udah dibanding-banding. Satu itu. Yang paling utama, kalau dengan stick itu pasti nilai burung itu individu, ya, dengan satu juri. Ya. Sekarang kita mencoba inovasi perubahan yang lebih baik, khususnya di RGN, itu dengan sistem coret, yaitu satu burung oleh 2 juri, dalam arti gantian,
ya, dalam satu sesi itu 6 menit. 3 menit pertama oleh juri pertama. Nah, di situ ada sesi kedua, pasti off dulu, stop penilaian, udah 3 menit di stop. Nah, selama di stop, burung bunyi nggak bunyi itu nggak dinilai. Nanti diganti dengan juri yang lain. Toh itu kan di stopnya cuma 5 detik ya Pak Koko? Iya, untuk betul. pergeseran Pergeseran pergantian juri. Oke. Dengan juri yang kedua. Dan hasil juri yang pertama itu tidak bisa dilihat oleh juri yang kedua. Oke. Ya. Jadi andai kata ada juri yang main, kelihatan. Mainnya dalam segi apa nih? Main apa Pak Koko? Misalnya kan indikasi dari penonton kan ada dari kontestan kadang-kadang curiga Iya, betul. sama juri. Ya. Jadi kalau misalnya juri 1 jomplang, ya kita tanda tanya begitu pergantian yang kedua, yang 3 menit yang kedua ternyata jomplang, itu kita tanda tanya. Jadi tidak akan bisa main seperti dengan stick. Oke, Pak Koko. Ini untuk juri yang sudah bertugas. Ya. Ketika kelas lovebird main, sebelumnya juri ditempatkan atau mereka sudah diatur sama korlap atau pakai sistem yang sebelumnya RGN jalankan. Jadi dia cabut satu stick yang ada nomornya dan mereka bertugas di nomor itu. Oh ya, juri tidak bisa milih, ya. Tetap itu dikocok. Oke. Jadi hasil kocokan, dia tempatnya di mana? Kalau juri menentukan sendiri bisa aja. Ya sama aja bohong ya Pak. Sama aja bohong, bisa aja permainan. Gua di depan, lu di belakang seperti gitu kan. Oke. Itu jadi untuk pergeserannya, untuk memilih nomornya tidak bisa semena-mena, tidak bisa semaunya, tetap hasil kocokan. Itu mungkin mudah-mudahan ini bisa diterima dan ini kita tujuannya supaya lebih netral, ya, menetralisir ya dari kita cari mana yang lebih baik. Oke. Ini Gitu. Pak Koko. Ini kan sedikit flashback ya. Sistem penilaian lovebird dengan sistem rekap ini kan sebelumnya atau dulu juga sudah pernah diterapkan. Malah dulu sebelum ada stick kita main rekap ya, Pak Koko. Betul. Tapi di sini bentuknya seperti apa penyempurnaan dari sistem yang sebelumnya, Pak Koko? Penyempurnaan di sini kalau dulu tetap kita hanya per blok, ya, hanya per blok. Terus pakai biasa coretan, ya. Itu tidak jauh dengan kicau kalau dulu seperti itu. Cuman beda panjang pendeknya dengan tanda gitu. Dengan tanda kan kalau dulu itu. Ini panjang, ini pendek gitu kan. Kalau sekarang ini coba disempurnakan ya oleh RGN ya. Jadi bukan satu juri, tetap satu juri menilai misalnya 3 burung. Oke. Ya, 3 burung. Nah, juri ke 1 ya. Selama 6 menit dibagi 2 kan per 3 menit. Oke. Ya, dalam pergeseran itu kan tidak mungkin ada main karena burung di blok itu ditilai itu oleh 2 juri. Oke. Itu. Oke, Pak Koko, ini lebih ke penilaiannya nih Pak Koko. Ya. Kalau misalkan burung lovebird ini narik bunyi panjang, ini poinnya tetap dihitungan stick tapi tidak menggunakan stick atau penghitungannya beda? Karena saya pelajari di sini, misalkan burung narik panjang, poinnya merah, biru, dan kuning, itu masih berlaku atau hanya poin panjang, sedang, dan pendek? Itu masih berlaku sama dengan stick. Oke. Tapi tidak dengan bendera maksudnya. Oke. Tapi dengan coretan. Oke. Itu kan ada nanti di kolom-kolomnya ada. Oke. Jadi perspektifnya penilaiannya tetap sama, hanya stick yang dihapuskan. Betul. Oke, Itu aja. Pak Koko. Pak Koko, ini sebagai Kadip Penjurian Raja Garuda Nusantara, harapannya dengan diadakannya sistem terbaru ini, harapannya seperti apa? Harapan terbesar? Harapan terbesar ya mudah-mudahan ini lebih sempurna dan bisa diterima oleh semua kontestan. Oke. Itu aja. Oke, dan semoga bisa terrealisasi. Iya, Pak Koko, amin. pertanyaan terakhir. Akan dimulai di event mana penilaian ini, Pak Koko? Sistem penilaian ini? Ini akan dimulai di event kalau salah yaitu di event Pasundan. Pasundan. Pasundan 4 tentunya ya. Oke. Insya Tapi Allah. mungkin sosialisasinya dimulai dari kapan? Atau sejauh ini sudah berjalan? Udah mulai sekarang dijalanin ya, dijalanin terusan dan ini memang
juri-juri pilihan dan terlatih. Oke, jadi memang juri yang nanti bertugas di Piala Pasundan 4 11 Oktober 2020 adalah juri-juri Yang sudah tersertifikasi dan sudah pilihan mungkin. Betul. Oke, Pak Koko, mungkin cukup sekian penjelasan dari Pak Koko. Ada yang mau ditambahkan mungkin? Cukup lah. Cukup. Nanti ke Bali ikut nggak? Ikut dong. Mas Asep. Ini Mas Asep. Ini Bali Vaganza, Pak Koko diajak nggak Mas Asep? Umurnya berapa dulu? 25 Pak. Enggak, jujur. Ya kalau 25 dibagi 2 jadi 52 lah. 52. Di Bali 50 tahun ke atas harus rapid sama swab. Bukan Karena- suntik mati nggak? Nggak suntik karena mati? faktor usia itu mempengaruhi harus swab. Oke. Jadi ketimbang susah swab di rumah aja, nanti tak kirimi degan bakar di rumah. Jangan gitu Pak Asep. Pak Asep di lapang, saya di hadro. Oh. Gitu. Lihat gini-gini ya. Iya. Oke, viewer semua. Gimana nggak kurang seru coba ini? Pak Koko ini sudah menjelaskan dan tadi di video di scene sebelumnya Om Asep juga sudah menjelaskan seperti apa bentuk terbaru sistem Raja Garuda Nusantara yang akan diterapkan di Piala Pasundan 4. Oke, terima kasih Pak Koko. Salam untuk rekan-rekan Raja Garuda Nusantara. Sukses terus, sehat terus. Pokoknya salam untuk keluarga di rumah. Makasih Pak Koko. Sama-sama. Kicomania Nusantara. Don't forget to come to our spectacular event, Bali Vaganza. See you there, guys. Bye. Jangan lupa subscribe media Raja Company. Saya tantang Anda di Bali Vaganza. Kalau Anda nyali silakan ke sini.